Selamat pagi dan tentunya saya sampaikan salam sehat untuk sahabat baptis dimanapun berada. Bersama dengan saya Pendeta Daniel Tatang Effendi, saya berada di lokasi Rumah Sakit Baptis Kediri. Tepatnya saya sedang berada di samping saya ini ada instalasi laboratorium. Jadi untuk sahabat baptis yang memerlukan pelayanan sehubungan dengan laboratorium, kami siap untuk melayani. Demikian juga di sini ada lokasi tempat pemeriksaan rapid test untuk COVID-19. Dan kalau kita perhatikan di sebelah sana ada gedung yang baik, yaitu untuk rawat inap. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan juga bahwa untuk program sapaan pagi ini nanti akan dilanjutkan dengan sapaan tentang kepedulian Tuhan. Di tengah-tengah saat ini mungkin kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan dan rasanya tidak ada orang yang peduli, maka Tuhan peduli buat kita semua. Oleh sebab itu, ikut dan ikutilah acara ini selanjutnya bersama dengan saya. Mari. Sahabat baptis dimanapun saudara kekasih Tuhan berada, pada saat ini saya berada di ruang pelayanan geriatri. Apa sih ruang pelayanan geriatri ini? Ditujukan untuk pelayanan kepada para pasien yang lansia 60 tahun ke atas. Tempatnya di tempat ini kita bisa dilayani oleh dokter dan perawat-perawat yang memang sudah terlatih khusus. Oleh sebab itu juga untuk para pasien atau keluarga, kalau ingin mendapatkan pelayanan unggulan kami, silahkan. Dengan senang hati kami dapat melayani para pasien dengan harapan semuanya mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Pada saat ini juga, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengajak untuk Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan untuk merenungkan sedikit firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya sampaikan dengan judul Kepedulian Tuhan. Ada satu ayat saja, Saudara. Satu ayat saja yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Saudara kekasih Tuhan, ada perbedaan di antara manusia dan Allah, khususnya dalam hal kepedulian atau perhatian terhadap sesamanya. Saudara kekasih Tuhan, dalam hal apa perbedaannya? Tentunya dalam hal ketika manusia itu menghadapi kemalangan, kesusahan, sakit, penyakit, maupun keterpurukan di dalam hidup dan kehidupannya. Nah, saudara kekasih Tuhan, seringkali yang namanya manusia itu merasa senang. Manusia itu merasa bangga ketika dapat bersahabat dengan orang-orang yang berhasil dalam setiap usaha. Senang dan bangga juga kalau kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang kaya, bersahabat dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan jabatan yang tinggi di pemerintahan atau di swasta. Manusia juga senang
kalau bisa bersahabat dengan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Senang juga dengan orang-orang yang terkenal. Nah, itulah manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika orang-orang yang tadi kita sebut sebagai orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan jabatan yang tinggi, ketika orang-orang seperti itu sudah berubah. Berubahnya adalah orangnya sekarang tidak menjadi kaya lagi, tetapi miskin. Orangnya yang dulu sebagai seorang pemimpin dan punya banyak jabatan, sekarang sama sekali tidak. Orang yang dulunya terkenal, sekarang namanya pun tidak pernah disebut. Apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit, orang-orang yang dulu mengaguminya dan mau menjadi sahabatnya, yang merasa dekat dulu, sekarang sudah sedikit demi sedikit meninggalkan mereka. Karena apa? Karena itulah manusia yang inginnya manusia itu mendapatkan yang enak-enak saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia di dalam hidup dan kehidupannya itu seringkali ingin melihat perbuatan-perbuatan yang rasanya mendatangkan sesuatu yang enak, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menguntungkan saja. Tetapi sebaliknya, manusia tidak ingin mendapatkan bahkan bersahabat dengan orang-orang yang sudah jatuh, orang-orang yang gagal, orang-orang yang sakit. Saudara kekasih Tuhan, itulah manusia. Sekali lagi, itulah manusia. Tetapi dengan Tuhan lain, saudara. Tuhan itu tidak pernah melihat situasi apapun yang dialami oleh manusia. Tuhan pun tidak pernah melihat kondisi manusia pada saat itu. Apakah manusia itu dalam keadaan berhasil, dalam keadaan dipakai dan terus menjadi orang yang terkenal? Apakah manusia itu juga adalah orang yang memiliki jabatan dan jabatan? Tuhan tidak terpaku kepada itu. Dalam setiap situasi kondisi apapun juga, termasuk pada waktu manusia sedang menghadapi liku-liku kehidupan. Ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang dialami yang menyedihkan. Mungkin saja usaha menjadi bangkrut. Mungkin saja saat ini juga segala pekerjaan dan karir yang sedang dihadapi oleh seseorang sedang mengalami masalah. Dan lebih daripada itu juga, mungkin pada saat ini seseorang ini sedang mengalami sakit penyakit yang bukan hanya dialami 1-2 hari, minggu demi minggu, bukan, tetapi sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sudah rasanya banyak orang yang meninggalkannya. Boleh saja hal itu terjadi, tetapi saya ingin sampaikan, kepedulian Allah tidak dibatasi dengan situasi kondisi seseorang. Dan terlebih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lebih peduli juga pada kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dikatakan di dalam ayat Alkitab tadi. Saya ingin membacakan lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19, dikatakan jelas demikian, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jelas di dalam ayat ini Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Pada saat ini, siapapun saudara
pada saat ini dimanapun saudara, pada saat ini situasi kondisi apapun dan terlebih, pada saat ini ketika kita menghadapi persoalan yang berat di dalam hidup dan kehidupan kita, mungkin juga ada sakit penyakit yang sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh. Ingatlah firman Tuhan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa ada dan bersama dengan kita. Hanya pertanyaannya saudara, apakah saudara dan saya, Bapak Ibu, dimanapun berada, apakah kita mau datang kepada Dia, kepada Tuhan kita yang senantiasa peduli kepada kita, atau tidak? Ketika kita datang kepada Dia, saya yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti yang kita temukan adalah kekecewaan. Pasti usaha yang kita lakukan, khususnya pada waktu kita sakit, kita harus datang ke dokter, kita harus diperiksa dan diberi obat, sehingga kita mengikuti apa yang menjadi anjuran daripada dokter. Betul saudara-saudara, itu harus kita lakukan. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin ingatkan lagi bahwa Tuhan sungguh peduli kepada kita. Dia memperhatikan kita. Ia tidak membiarkan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada saudara dan saya, siapapun. Dia mau menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Banyak orang yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dahulu dekat, oleh orang-orang yang dahulu dekat dengan kita, tapi saat ini mereka sudah jauh dengan kita. Kalau dulu pada waktu kita berhasil, pada waktu kita mempunyai kedudukan yang tinggi, pada waktu kita kaya, pada waktu kita menjadi orang yang terkenal, ada banyak orang yang datang kepada kita tanpa diminta pun, tanpa disuruh. Mereka menyodorkan diri supaya mereka menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka. Tetapi ketika seseorang itu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, apalagi dalam keadaan sakit, banyak orang yang meninggalkan. Boleh saja hal itu terjadi di dalam hidup dan kehidupan antar manusia satu dengan yang lainnya. Karena memang tadi saya katakan bahwa manusia itu intinya ingin enaknya saja. Tetapi Tuhan, Dia peduli kepada kita. Tetapi Tuhan nantiasa memperhatikan kita. Tuhan siap membentuk kita. Dia penjunan kita yang mau mengembalikan kita kepada posisi yang semula, yang sakit disembuhkan, yang mendapatkan setiap permasalahan dalam apapun permasalahannya, Tuhan akan buka jalan. Yang kurang semangat, maka Tuhan akan memberikan semangat yang baru kepadanya. Oleh sebab itu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa juga memahami, mendapatkan dan merasakan kepedulian, perhatian, kasih dan berkat Tuhan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Dia. Bentuk kita datang kepada Dia dengan apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, yang pasti kita berdoa kepada Dia. Dekat dengan Tuhan, berdoa, mohon kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang dapat dan memberikan kesukacitaan, damai sejahtera buat kita semuanya. Saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada,
saya ingin ingatkan kembali dan baca firman yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan dekat dikatakan. Tuhan itu dekat. Bahkan Dia ada di dalam hati kita. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Patah hati itu banyak sebabnya. Oleh karena mungkin sedang sakit secara badani, ataupun sedang menghadapi persoalan-persoalan yang rasanya sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Waduh saudara, kalau remuk jiwanya itu seperti apa ya? Kayaknya udah tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, buktinya apa? Banyak orang yang meninggalkan saudara ya. Pada waktu sakit, pada waktu mengalami keterpurukan. Ya, tetapi Tuhan mengatakan apa di dalam ayat ini? Tuhan dekat. Saudara kekasih Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dekatkanlah hati kita kepada Dia. Maka kita percaya apa yang menjadi pergumulan selama ini, Tuhan pasti akan membukakan jalan dan menyertai serta mengabulkan setiap doa kita. Kiranya sapaan pagi saat ini sungguh-sungguh menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sahabat Baptis, perlu saya sampaikan kembali seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah atau Tuhan kita sungguh peduli kepada kita. Mungkin kita tahu ada banyak hal yang sedang kita hadapi, khususnya pada waktu kita mengalami sakit. Mungkin banyak orang yang tidak peduli dengan kita, tetapi saya yakin kepedulian Allah nyata di dalam hidup dan kehidupan kita. Namun saya pesan, kalau Bapak, Ibu, Saudara, sahabat baptis dimanapun berada sedang mengalami sakit, dengan senang hati kami siap untuk melayani sehingga mendapatkan kesembuhan. Terima kasih, dan tentunya kita sampaikan bahwa Rumah Sakit Baptis kita ini siap untuk melayani. Dan kita percaya juga bahwa Rumah Sakit Baptis, sahabat terpercaya, menuju sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.